Saya Dr. Dipo. Menjadi dokter adalah cita-cita orang tua saya dari kecil. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk mendidik aku menjadi seperti sekarang ini. Sayangnya setelah aku berhasil menjadi dokter, bapak ibu udah nggak ada. Dan aku masih merasa kecewa belum bisa menolong mereka. Sekarang cerita saya bukan jadi dokter lagi, tapi membantu sebanyak mungkin orang-orang untuk sehat dan sembuh dari sakit. Ya, depan sini aja ya, Pak. Ya. Matur nuwun, Pak Teguh. Matur nuwun, Ibu. Beca. Sini, Beca. Sini. Oh iya, Bu, sebentar, Bu. Maaf ya, Bu, tadi ndak lihat. Yang nggak lihat itu aku, Pak, bukan sampean. Wis ayo ini. Oh, nggih. Nih, tolong diangkuti. Nggih. Monggo, jenengan naik dulu. Ah, ini rezeki. Ini mau diantar kemana ya, Bu? Ke hatimu, Pak. Waduh, jangan begitu, Bu. Saya ini udah punya istri. Alah, saya ini cuma bercanda loh, Pak. Kok malah ditanggapi serius. Dasar GR sampean ini. Maaf loh, Bu. Ini Ya. maaf. Ngomong-ngomong, jenengan ini sakit apa toh, Bu? Kok sampai seperti itu? Seperti itu bagaimana maksudnya ya? Ya. Buta gitu, ha? Ya, maaf, Bu. Dulu ibu saya itu sakitnya sama seperti saya, Pak. Sama-sama nggak bisa lihat, malah sudah gelap total. Lah kalau saya ini yang sebelah kiri ini masih bisa lihat walaupun jaraknya nggak jauh, tapi pinggirannya ini nggak bisa lihat sama sekali. Kalau yang kanan ini sudah mulai buram. Dulu saya itu jualan nasi pecel, Pak. Laris banget. Dagangannya itu bisa sampai malam habis. Setiap hari bisa 3 kali bolak-balik naik motor ke pasar. Lah akhirnya, Pak, saya ini kecapean. Mata itu sering pegel gitu loh. Tak kasih obat tetes mata sama minum jamu kuat seger. Wela, bukannya sembuh malah makin lama makin buram. Nah, ini salah saya tuh di situ. Saya nggak langsung cek ke dokter mata, malah terus-terusan menggunakan obat tetes mata sama obat yang tanpa resep dari dokter. Itu dites, walah ternyata sudah terlambat, sudah nggak bisa sembuh lagi, Pak. Waduh. Tapi katanya saya itu terkena penyakit glukoma, Pak. Walah kok malah glugu gitu ya toh sama ini, Pak. Pak. Hop. Walah kok belandang. Ayo, saya turun di sini aja, Pak. Sebentar, Bu. Monggo, jangan turun. Dan tak bawakan. Ini, Pak, ongkosnya. Oh, nggih. Terima kasih ya, Pak. Iya, Bu. Terima kasih, Jangan Bu. lupa jaga kesehatan dan Nggih. hati-hati di jalan. Nggih, Monggo. sami-sami. Monggo. Ditolongi, Pak, tolong, Pak, ditolongi, Pak, ditolongi, Mas, Pak, kasihan, Pak, kasihan. Dibawa ke puskesmas ya, Pak, dibawa ke puskesmas. Gimana Pak Dokter, suami saya bagaimana kondisinya? Iya, Ibu, silakan Ibu bisa duduk terlebih dahulu.
Oh iya, saya Bu Teguh, istrinya Pak Teguh. Oh iya, Iya. Bu Teguh ya. Iya. Ibu perkenalkan, saya Dokter Dipo. Saya dokter yang bertugas pada kesempatan hari ini di Puskesmas. Tadi Pak Teguh sudah saya lakukan penanganan awal dan juga pemeriksaan dengan lengkap. Ya, memang kalau dari yang tadi saya tanyakan ke Pak Teguh itu menderita kondisi pandangan matanya buram mendadak. Tapi nggak apa-apa ya Pak Dokter ya, nggak apa-apa, Pak Teguhnya nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Pada kondisi-kondisi memang tadi pandangan buram mendadak, ya, disertai adanya rasa nyeri yang hebat ya pada kondisi-kondisi aktivitas berat, itu memang kita curigai bisa terjadi kondisi glaukoma. Tapi tenang saja, ya nanti saya akan berikan surat rujukan kepada dokter spesialis mata untuk kita periksa dengan lengkap di sana nanti. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Selamat siang Pak Teguh dan Ibu, saya dengan Dokter Ana, dokter mata di rumah sakit ini. Tadi saya sudah menanyakan beberapa hal terkait keluhan Pak Teguh dan juga untuk mengetahui riwayat penyakitnya Pak Teguh, serta melakukan beberapa pemeriksaan pada mata Pak Teguh. Dan hasilnya memang Pak Teguh mata kanannya terkena sakit glaukoma. Glaukoma memang beresiko pada pasien dengan usia lebih dari 50 tahun, apalagi Pak Teguh juga punya riwayat sakit gula dan tensi tinggi. Glaukoma itu apa ya Bu Dokter ya? Glaukoma itu suatu penyakit kerusakan saraf mata karena tekanan bola mata yang tinggi. Gejalanya pandangannya itu kabur dan bisa juga disertai nyeri kepala. Nah, dari hasil pemeriksaan OCT-nya itu juga dilihat kalau saraf mata yang sebelah kanan punya Pak Teguh itu sudah mulai menipis, maka pandangan mata yang kanan lebih buram dan lebih menyempit dibandingkan mata sebelah kiri. Maaf Bu Dokter, apakah saya bisa buta? Kerusakan saraf mata tidak bisa kita perbaiki lagi, namun kita bisa cegah agar tidak makin parah dan bertambah gelap dengan mengontrol tekanan bola mata agar turun dan sesuai target. Cara pengendaliannya dengan menggunakan obat secara teratur dan kontrol Pak ke rumah sakit. Lalu kontrolnya berapa lama Bu Dokter? Untuk awal-awal kita lakukan kontrol seminggu sekali dulu. Kita lihat apakah pengobatannya itu berespon baik atau tidak, tekanan bola matanya bisa turun sesuai target atau tidak. Jika bagus, bisa lakukan kontrolnya itu 2 minggu atau sebulan sekali, pokoknya tergantung dari respon pengobatan. Lalu obatnya bisa dipakai setiap hari itu sampai kapan Bu Dokter? Betul sekali, obatnya itu dipakai setiap hari dan harus teratur sesuai dengan jadwalnya. Nah, nanti kalau misalnya dilihat tekanan bola matanya udah bisa turun apa tidak. Karena kalau nggak turun dan sesuai target yang tidak menyebabkan kerusakan saraf mata, itu bisa kita lakukan tindakan lain seperti laser ataupun operasi membuat saluran untuk menurunkan tekanan bola mata. Terus selama pengobatan, apakah Bapak masih bisa bekerja Bu Dokter? Nah, kebetulan kan Pak Teguh ini aktivitasnya mengayuh becak ya untuk pekerjaannya. Itu kan aktivitas berat. Mungkin bisa dibatasi Bapak, Ibu ke aktivitas yang lebih ringan. Baiklah dokter, saya akan menuruti nasihat dokter dan akan rajin kontrol. Untung loh Pak, ini ditangani segera karena kalau terlambat dampaknya lebih buruk. Kita sama-sama ikhtiar nggih Bapak, Ibu. Semoga hasil pengobatannya baik. Alhamdulillah ya Bapak, Ibu, ikhtiar kita dalam beberapa bulan ini membuahkan hasil yang baik ya. Tekanan bola matanya Bapak turun sesuai dengan target dan terkontrol, serta kerusakan saraf matanya tidak bertambah luas. Alhamdulillah dokter, yang penting istiqomah dan harus sabar. Betul sekali Bapak, sekarang udah tahu ya kuncinya. 1, pakai obatnya harus teratur sesuai dengan jamnya dan harus kontrol ke rumah sakit. Oke, nggak boleh lagi Pak Teguh untuk konsumsi obat-obatan serta jamu yang ilegal, pakai tetes mata sembarangan ya.
Nah, karena ini udah bagus semua, kontrolnya boleh 3 sampai 6 bulan sekali. Alhamdulillah dokter. Saya juga ingin tetap bisa melihat. Semangat bapaknya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Lastri. Waalaikumsalam. Monggo, monggo, monggo. Pak Dokter Dipo, Bapak Ibu, monggo, monggo, Pinara, monggo, Pinara, Pinara. Iya Bu. Wah, Bu Lastri, Pripun, Pak? saya dan istri mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dikasih tahu Bu Lastri tentang bahaya penyakit glaukoma. Namanya manusia, Pak. Sudah seharusnya saling membantu. Ya toh, Bu? Saya itu merasakan sendiri bagaimana bahayanya penyakit glaukoma. Jadi dengan senang hati saya membantu ngasih tahu orang-orang supaya tidak seperti saya, Pak. Bu, ini monggo pecelnya dinikmati dulu. Pecelnya dicicipi, monggo. Ini jualan saya. Ini Semoga dengan kejadian ini ya Bapak Ibu, kita bisa mengingatkan masyarakat ya tentang bahaya glaukoma dan pencegahannya. Ya, sehingga jika ada masyarakat yang mempunyai keluhan mengenai kesehatan mata, segeralah periksa ke dokter ataupun ke puskesmas terdekat. Oleh karenanya, marilah kita semua menjaga kesehatan mata nggih, Bapak Ibu sekalian. Cegah, jangan sampai terang terbitlah gelap. Ini adalah cerita saya bersama Pak Teguh dan Bu Lastri. Bahagia mereka juga bahagia untuk saya. Dan mungkin orang tua saya di sana juga ikut bahagia. Saya akan terus mengajak orang hidup sehat dengan penanganan yang tepat. Sampai jumpa di cerita saya selanjutnya.